Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otang Sugianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan kebugaran, pengembangan keterampilan, pengembangan emosi, pengembangan mental intelektual, dan pengembangan moral dan afektif. Oh iya, absen 36 dan NIM 1802216 dari Penjas 5A. Yang pertama adalah pengembangan kebugaran. Nah, tujuan dari pengembangan kebugaran ini yaitu kita bisa mengembangkan tubuh kita supaya badan kita itu sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Nah, di sini kita bisa melakukan dengan cara bisa sit up, back up, push up, beban, nge-gym. Nah, itu juga bisa membuat badan kita sehat. Nah, itu dari pengembangan kebugaran. Nah, yang selanjutnya yaitu pengembangan keterampilan. Nah, kalau pengembangan keterampilan yaitu suatu wadah atau tempat di mana seseorang bisa mengembangkan kemampuannya. Seperti contoh, seseorang atau seorang anak bisa menyukai dalam penjas seperti olahraga voli. Nah, si anak diarahkan kepada pada sekolah atau sekolah khusus seperti pengembangan keterampilannya, yaitu ketika voli si anak bisa menjadikan terampil dari tadinya kurang bisa menjadi pemain profesional dan menjadi pemain internasional. Nah, seperti itu dari pengembangan keterampilan. Nah, yang selanjutnya yaitu pengembangan emosional. Nah, biasanya pengembangan emosional ini anak berkembang berkembangnya itu dilihat dari emosionalnya. Jika anak berkembang, dia akan meningkat emosionalnya seperti itu. Karena anak itu kelihatan berkembangnya dari pengembangan emosionalnya. Nah, yang selanjutnya yaitu pengembangan mental intelektual. Nah, pengembangan mental intelektual itu dari segi pola pikirnya ya, dari mengingat, menyusun, terus mengulas kembali apa yang telah ia pelajari sebelumnya. Nah, kalau mental intelektual ini lebih kepada ke pengingat ya, pengingatan. Karena mental ini lebih kepada pengingatan yang telah dipelajari sebelumnya dan diulas kembali dengan cara disusun seperti itu ya. Yang selanjutnya yaitu pengembangan moral dan efektif. Nah, pengembangan moral ini yaitu kita sebagai guru atau orang tua anak, kita harus bisa memberikan atau mendidik anak itu supaya moralnya itu baik. Ketika kita jadi seorang guru atau pengajar, ketika kita tidak bisa mendidik anak dengan tingkah laku yang bukan tingkah laku ya, dengan moralnya jelek, maka anak kedepannya akan jelek. Apabila anak berada dalam lingkungan yang benar baik, maka anak itu akan pengembangan moralnya akan lebih baik. Contoh aja seperti anak kalau berkembang atau kalau berada di lingkungan yang kurang sempurna atau dikatakan dalam kutip itu tidak baik dalam moralnya. Contohnya kalau di Sunda mah geuning anu kalasar nyeriosna. Nah, gitu. Seperti itu ya kalau di Sunda. Nah, itu tuh jauhkan, atau bisa kita sebagai pengajar gini nih. Nah, kita itu harus gabung tuh sama orang yang baik, benar, yang tetap tutur bahasanya yang baik, yang sopan terhadap orang tua seperti itu. Karena kalau anak kalau anak
didemin, nggak dikasih tahu, maka cacatlah seorang pengajar itu atau orang tua itu ketika anaknya itu tidak baik dalam moralnya, karena anak itu cerminan dari perlakuan orang tua atau pengajar. Sekian dari saya, mohon maaf banyak kesalahannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.